Assalamualaikum, salam sejahtera, sehat semangat buat kita semua. Kembali ketemu dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini saya sedang berada di Namira Ecoprint. Ini sebuah seni cetak dalam kain yang dipadukan dengan unsur-unsur lingkungan hidup. Nah, Ecoprint ini berada di Wisma Kedung Asem Indah Blok G nomor 7 Surabaya. Ya, ini adalah seni lingkungan hidup. Barangkali mirip batik ya, tapi entah ini apa bisa disebut batik, tapi yang jelas ini seni yang baru. Nah, Namira Ecoprint ini dipimpin oleh Pak Didik dan Ibu Yayu yang berproduksi sejak tahun 2019. Kabarnya seni Ecoprint ini berasal dari Turki. Kemudian dikembangkan di tanah air, salah satunya pengembangnya, perajinnya adalah Pak Didik dan Ibu Yayu. Nah, ini Pak Didik yang pakai baju kain Ecoprint, kemudian Bu Yayu ini yang menggunakan hijab kuning. Kemudian Mbak kalau tahu namanya siapa Mbak? Mbak yang ini dia, ini asisten Pak Didik dan Bu Yayu yang mengerjakan proses Ecoprint ini. Tadi setelah kain diberi komposisi daun-daun, nah, tadi terdiri dari kain, maksud saya daun jati, daun sawo kecil, daun Afrika, dan lain-lain. Kemudian sekarang dilapisi oleh kain kuning. Nah, kain katun nanti akan dijelaskan oleh Pak Didik ya, prosesnya gimana, detailnya. Ini saya sedang memberikan visual bagaimana proses itu dimulai. Nah, memang harus telaten teman-teman. Kalau enggak telaten ya, kalau enggak berjiwa seni ya nggak mungkin. Mereka tadi meletakkan daun-daunnya tidak asal meletakkan, itu ada komposisi warna, komposisi ruang, kemudian komposisi bentuk. Nah, kemudian sekarang dipukul-pukul supaya proses kimianya menjadi sesuatu yang solid. Lebih nempel. Ini Bu Yayu ini dengan telaten sekali ini. Warnanya merah memang ini. Nanti keluarnya merah. Warna aslinya merah ini Pak, ini muncul merahnya. Mbak, di sini Mbak, ikut Mbak. Dibutuhkan proses
yang telaten dan cukup membutuhkan kerajinan yang solid. Nah, kemudian setelah direkat-rekatkan, kemudian ditutup oleh plastik hitam. Kurang, oh ya. Pak, kenapa hitam? Hitam ini adalah penghantar panas yang bagus. Sehingga prosesnya lebih cepat. Iya kali cerita Pak. Yang untuk bus Kroasia besok itu kita carikan adanya unsur kotaknya, karena bendera Kroasia itu ada banyak kotak. Proses bentuknya blender ini di print itu istilahnya di blender ini. Ini seperti kalau pakai mesin itu di print. Jadi ini supaya proses ale warna dan nempelnya daun lebih pas. Ini untuk merekatkan ya Bu ya? Iya, untuk merekatkan Pak. Dan untuk menyatukan warna ya Bu ya? Iya. Jadi ini teman-teman bagian proses dari Ini sambil Pak ya, biar nggak terlalu lama. produksi Ini cara hidungnya. Kenapa pakai ini penghantar panas yang bagus? kain ekoprint. Penghantar panas yang bagus. Tep. Lalu sini Tep. Sekarang digulung teman-teman. Ya, sekarang sudah siap. Jadi adalah daun yang tidak pernah ingkar janji Pak. Ya. Jadi pasti keluar warnanya beda dengan yang lain. Nah, ini tadi kan prosesnya terlalu lama kering. Bisa kita kasih air bisa kita kasih warna bisa. Saya sekedar basah saja. Ya boleh ya Mbak. Tangannya kelihatan. Ya. Hasil perasaan. Mulai digulung teman-teman, ini teman. Digulung, entah nanti kita lihat aja prosesnya. Setelah ini apa yang akan diproses lebih lanjut. Ini kan nggak boleh terlalu kering. Oh, ini supaya lengket ya Bu ya? Nah ini kan hanya sisa warna tadi. Ya. Ternyata tidak segampang yang kita bayangkan teman-teman. Membutuhkan proses yang rumit juga ya. Harus telaten, harus rajin. Ini harus bagus supaya apa ini? Temanya tidak hilang supaya Ya. daunnya tidak. Merah ini merah. Ini segala aku tak kira untuk buru pasar. Bu, ini air apa Bu? Air warna tadi ada. Air secang. Ini pewarna bukan? Iya, secang. Dari daun secang. Oh gitu ya. Secang, Pak. Ini cuma tadi karena nempelnya terlalu lama kering. Ya. Nah, kalau terlalu kering itu proses itu makanya harus begini kan.
Siap no palingnya Mbak. Ekalipta nggak mau Pak. Ya, ya. Inilah bagian dari proses produksi seni kerajinan ekoprint dalam batik yang diproduksi oleh Namira Ekoprint yang berlokasi di Wisma Kedung Asem Indah Blok G nomor 7 Surabaya. Memang seni ini belum banyak yang mengikuti. Konon muncul dari Turki dan masuk ke Indonesia pada tahun 2017. Nah, Namira Ekoprint memulai usaha ini pada tahun 2019. Tadi setelah digulung, diikat teman-teman. Iya. Supaya prosesnya lengket. Luar biasa. Luar biasa ini. Tidak semudah yang saya bayangkan. Saya tadi ketika akan memasuki rumah produksi ini, membayangkan proses ini ya sederhana lah, tetapi ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan. Begitu rumit, begitu membutuhkan ketelatenan, kesabaran, agar produksi yang dihasilkan nanti maksimal. Iya, saya mau bikin lagi satu lagi. Tapi mau nganu Pak, ini kita mau fashion di Sanggila ya? hari Senin. Oh gitu ya. Dalam rangka musda. Ya, ini tadi dimasukkan sini ya Pak? Iya Pak. Coba lihat prosesnya. Oh tadi yang dari digulung dimasukkan sini gitu ya. Oh luar biasa. Ya ya ya. Setelah itu ini nanti gimana? 2 jaman. Bro, ini prosesnya berapa lama? 2 jam. Hah? 2 jam. Berapa jam? 2 jam. Oh gitu ya. Ya 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 ya. Ya, ini kain apa lagi Bu? Ini kain sutra Pak, ini dengan proses yang beda itu. Oh ini proses lagi? Iya. Oh gitu. Ini besok mau kita gunakan fashion di. Ini tadi yang sudah dikelum? Sama ya, ini cuma prosesnya ini di warna dulu. Oh gitu. Warna dulu. Kalau tadi itu kan warnanya. Ya 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 ya. Ini ada kayak ini. Silakan diambil Ya, ya, ya. yang sudah jadi. Tengahnya nih. Ini teman-teman, ini bagian dari hasil Namira Ekoprint. Ini dodong ngerti. Iya. Terus nanti gawe iku kok parusen mau paru ketuan. Anak kali Pak. Anak kali Pak. Ada juga sandal ya, yang menjadi
bagian dari produksi Namira. Jaket Pak, ada jaket, ada. Oke itu. Iya. Ini hijau ya. Lupa. Oh, bukan, tapi ya. Ada tas juga. Ini ambilkan HP-nya Papa ya. Darnya loh, apa? HP-nya Papa di meja. Ini mau dipakai. Dipasang, dijepit. Selamat malam Pak Didi. Malam, Nah, Pak Amang. teman-teman, ini Pak Didi bagian produksi dari Namira Ecoprint. Kalau ini Ibu Yayu. Tuh saya Bu Yayu. Ini Pak. Nah, Bu Yayu ini bagian marketingnya. ini wanita yang hebat, ini luar biasa ini. Ulet, Terima kasih Pak. ulet Terima kasih. semangat, Ye. luar biasa. Ini mbak-mbaknya yang bantu juga luar biasa ini. Ini Mbak Febri belum. Luar biasa. Pak Didi mungkin bisa dijelaskan bagaimana panjenengan dan Bu Yayu memulai usaha ini. Jadi awal mulanya itu kan Surabaya itu mengadakan lomba Surabaya Smart City pertama SSC. Kira-kira itu tahun 2019. Nah, kebetulan saya ini kan ketua RW dan Bu Yayu ini kan ibu RW. Nah, pada saat mengadakan lomba itu Bu Yayu ingin mencari apa nilai keunggulan dari kampung ini yang bisa diikutkan untuk lomba SSC itu. Ternyata dari pilihan-pilihan yang ada, tidak tahu gimana asalnya itu Bu Yayu itu memilih Ecoprint. Padahal Bu Yayu itu Ecoprint itu sama sekali belum paham, masih nul pudul istilahnya orang Jawa itu. Ya. Nah, dasarnya Bu Yayu, ya artinya kan pokoknya harus bisa kan begitu ya. Ya, akhirnya Bu Yayu itu mencari guru Ecoprint. Pertama ada guru dari Surabaya, ternyata hanya mengajar masalah dasar-dasarnya saja. Bu Yayu kurang puas, kok hanya gitu ya. Akhirnya dicarilah guru lagi dari Jogja. Ya ke Jogja sana Bu Yayu ini. Dari Jogja kebetulan sudah mulai terbuka, oh Ecoprint itu ternyata semacam seni ya, nah, mirip-mirip kayak batik gitu, tapi bukan batik ya. Ecoprint itu, eco itu istilah dari lingkungan alam sekitar, print itu dicetak, jadi mencetak yang dari bahan-bahan ini sekitar lingkungan kita, ya antara lain daun-daun, terus bunga segala macam. Nah, dari Jogja ternyata masih belum puas, mencarilah guru atas referensi dari teman-teman. Ada guru yang hebat dari Bandung, namanya kalau tidak salah Pak Ipang, atau istilah kerennya itu Jari hitam Ecoprint. Jari hitam Ecoprint. Dari sana mulailah Bu Yayu mulailah ada tingkat kemahirannya mulai bertambah ya, karena di sana ternyata ilmunya lebih tinggi. Mulailah Bu Yayu mengerjakan ini Ecoprint dari tahun 2019 itu. Kebetulan pada saat itu kalau tidak salah bulan Juli ya, wali kotanya waktu itu Bu Risma itu mengajak Bu Yayu
ke Amerika untuk apa ya, menerima Kemana Pak? ke Amerika Tahun berapa itu Pak? tahun 2019. Oh 19. Iya, iya, iya. Dan 20, 2000 20, udah 20, enggak 19 ya? 2019 iya, diajak ke Amerika oleh Bu Risma kurang lebih selama 10 hari di sana. Ah, pada hari setelah Bu Ayu ke Amerika dengan Bu Risma itu, saya tidak sengaja ya jalan-jalan lah ke melihat anak-anak itu mau bikin ekoprint kayak apa. Saya itu akhirnya kok tertarik. Oh, ternyata ini dari daun bisa dicetak menjadi ada gambarnya. Saya mulai mencoba itu Pak Amang ya. Nah, kebetulan saya ini kan punya jiwa seni ya. Ya akhirnya jiwa seni saya itu saya coba saya tumpahkan di sana. Akhirnya setelah kita kerjakan dengan ada sentuhan-sentuhan nilai seni yang saya miliki, hasilnya itu luar biasa. Saya itu terkejut, loh kok bagus ya, kok bisa begini lah. Dari situlah akhirnya saya sadar bahwa seni ekoprint ini ternyata kalau dikerjakan dengan serius, terus ada sentuhan-sentuhan nilai seninya, artnya, ini menjadi sesuatu yang hasil produk yang luar biasa. Dan benar, dari hari ke hari, bulan ke bulan, akhirnya terus hampir setiap hari saya dengan Bu Ayu ini mencetak ini terus membuat produk-produk ekoprint dengan bermacam-macam motif, bermacam-macam pola. Jadi setiap hari Bu Ayu ini ahli di dalam pewarnaan. Kalau mau bikin warna yang aneh-aneh itu Bu Ayu itu ahlinya. Pak Nur Sewu, kalau boleh tahu panjenengan ini dulu pelukis juga ya Pak ya? Saya itu sebetulnya bukan pelukis, tapi saya ini jiwa seni saya itu kuat sekali. Oh, iya. Kebetulan lingkungan saya waktu di desa sana itu memang seniman semua. Ya, ada pelukis, pemahat, bahkan dalang yang Kisole yang istrinya orang Amerika itu teman saya juga itu di Tumpang, Iya. Malang sana itu. Jadi lingkungan saya yang membentuk saya itu. Karena ini kalau nggak punya jiwa seni nggak mungkin bisa kayak gini. Iya, iya. Ini kan nggak asal nempel-nempel. Tidak, iya, Ini iya. kan di apa ya, di benak, Betul. di jiwa Pak Didi dan Bu Ayu ini sudah tertanam Iya, apa ya, estetika yang tinggi, estetika, sehingga iya. lahir begitu dengan menempel-nempelkan ini ya. Ya, terus Tapi terang, itu kan mulai proses panjang, Iya, nggak iya. asal nempelkan, ini sudah menyatu dengan jiwa ya. Bu Didi dan Iya. Pak Didi dan Bu Ayu. Dan terus terang saya akui nilai sentuhan seni yang saya berikan pada ekoprint ini, saya memang terinspirasi oleh seniman-seniman leluhur kita yang luar biasa, Raden Saleh, Pak Afandi. Saya memang berkaca belajar dari sana secara virtual. Jadi memang luar biasa sekali kalau kita ambil kesimpulannya. Ini saya kembangkan mulai di sini. Wong saya itu sendiri sampai terkejut. Padahal kalau kita lihat secara visual, sebenarnya lukisannya Pak Afandi itu dari mana sih? Indahnya kan enggak kelihatan Pak ya. Tapi karena ini adalah sentuhan nilai seni. Bahkan sampai kemarin tuh ada yang peninggalannya Pak Afandi itu dilelang tuh laku sampai 4 miliar. Bayangkan itu lukisan. Di mana itu Pak? Di Jakarta Pak. Di Ada. Jakarta. Iya, 4 iya. miliar ya? Iya, iya. Itu satu kain aja? Satu yang gambar itu. Kalau tidak salah yang gambar ayam tarung itu, kalau tidak salah itu. Karya siapa itu Pak? Pak Afandi. Oh Pak, Pak, ya Pak Afandi. Pak Afandi itu Jalan Solo dekat sungai apa? Ya, Code ya. Ya. Itu saya berkiblat dari beliau. Jadi beliau itu ekspresionis. Saya ini ya ada ekspresionisnya, ya ada abstraknya. Akhirnya saya kembangkan di dalam ekoprint ini, dan saya yakin sentuhan-sentuhan seni yang saya berkiblat pada beliau-beliau itu nanti akan memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi hasil karya saya. Dan ini sudah mulai terbukti Pak, banyak kalangan-kalangan menengah ke atas yang menyukai hasil karya saya. Bahkan sudah banyak yang dikirim ke luar negeri, entah itu dibeli oleh orang-orang Indonesia untuk dijadikan souvenir di sana, atau orang-orang sana yang langsung membeli ke sini. Ada dari Brunei, dari Malaysia, Singapura itu melalui Instagram Pak. Karena Pak Nur Sewu, harganya per kain ini berapa kalau sudah jadi? jadi untuk sementara yang sutra
Ini marketingnya Bu Yayu ini, harganya 1,5 juta. Oh iya, iya. Tapi yang katun itu separuhnya begitu. Jadi Sehari bisa memproduksi berapa? kalau kita karena ini handmade Pak. Kalau Ya, ya. ini handmade, kalau kita paksakan itu sehari hanya dua kain. Iya, iya. Ya, dua kain. Iya, iya. Kalau hari ini pun bisa sampai 6 Pak. Ya kalau itu dipaksakan itu. Tapi Tapi itu kan nanti bisa lebih mahal dari ini kan Pak, kalau Iya. ya. saya yakin, Karena kalau lihat ini prosesnya jelimet loh Pak. Iya. Jelimet sekali. terus Ini yang butuhkan ketelatenan dan kerja keras ini. yang penting ini Pak, Bayangkan satu kain dikerjakan oleh 4 orang, ini kan luar biasa. yang penting hasil akhirnya Pak, nilai seninya itu Ya, seperti apa, itu yang penting. Iya, iya. Makanya saya ingin sekali bahwa sentuhan-sentuhan nilai seni saya itu suatu saat nanti akan bernilai. Iya, iya. Dan ini adalah merupakan apa ya, merupakan aset lah kalau memang hasil karya kita bagus. Paling tidak untuk EcoPrint ini kita bisa memberikan warna di sana. Pak, itu tadi kainnya apa namanya? Kain Bentuk kain apa itu? sutra. Mori atau apa gimana Pak? Sutra sama katun. Oh, serat. Sutra. Oh, sutra sama Silk katun. sama katun ya. Sama katun. Ukurannya berapa Pak? 115 kali 240. 100 15 kali? 240. Oh iya Ya, iya. ya, itu cukup untuk Ya. untuk baju Pak, baik. 1,5 itu terendah loh Pak. Yang Iya. sutra. Oh, gitu ya. Bisa sampai 2 tergantung. Iya, motifnya, iya, iya. tergantung. Iya. Kalau daunnya itu tadi kan saya dengar daun jati, Ya. kalau kecil, kemudian daun Afrika, Jarak kepiar, apa? jarak kepiar, Oh iya. Terus Oh, yang kotak-kotak tadi apa Pak? daun pisang. Yang kotak-kotak? Ya kita rekayasa Oh, daun iya, pisang, iya, iya. terus daun kedondong, Iya iya. daun lanang, Iya iya. banyak macam daun, matoar, Ya. banyak. Karena kita ini kan negara tropis ya, ternyata lebih banyak variasi daunnya macam-macam. Beda dengan negara Eropa yang ada hanya ini kaktus, hanya apa gitu aja ya. Jadi kita lebih kaya sebenarnya. Makanya saya yakin proses untuk memajukan EcoPrint ini untuk Indonesia ini luar biasa karena negara tropis ya. Kalau negara Eropa itu bingung ini daun apa di negaranya nggak ada. Iya. Iya toh, Iya iya. Ini kan daun lokal semua Pak ya? daun lokal semua. Daun lokal semua ya. Ya, kalaupun kita nggak punya ya kan dari Jombang, Ya, ya. dari Malang, dari Jogja itu banyak itu. Kita sering beli di sana, sudah punya langganan. Pak, itu daun yang tadi sudah dipakai, bisa dipakai lagi nggak Pak? Tidak bisa, Oh, nggak bisa ya? tidak bisa. Wah, luar biasa ini. Ini kita kasih Ya. apa namanya, bubuk manjakani istilahnya ya. Ya, Bu Yayu, itu kan daun itu kan juga menghasilkan warna ya? Ini Pak, Ya, kalau ya, jati ya, ya. merah Pak, Ya. kalau dondong bisa hijau. Kalau ini hijau ini pohon Afrika. Bismillah. Mana Ya, sih? ya, ya. Ini Nah, ini proses ini, Ya, ya. proses untuk tas ya. produksi untuk Pak, panjenengan kalau Hubungan. cari daun itu gimana Pak prosesnya Pak? Beli Pak. kita beli dari Malang, dari Oh, Jogja. ada orang yang Ada, ditugasi ya, Pak, ada. ya? Sudah Ya, enggak sudah punya linknya. Channel ya? Channel, iya, Oh, sudah iya, ada. Tinggal nelpon aja dikirim 10 kilo, 20 kilo. Udah, itu sudah mulai sudah berapa tahun tuh? Oh, Sudah bertahun-tahun itu. kalau jati kita punya anunya Pak. Kita punya tanaman sedikit, Punya. tanaman jati di Jombang, tinggal ngambil aja. Jadi kalau untuk bahan baku tidak ada masalah, iya. Kalau untuk satu kain itu diproduksi membutuhkan waktu berapa jam Pak? Kalau prosesnya kira-kira ya 3,5 sampai 4 jam. Wah, Mulai juga, menata sampai memasak. sampai mulai masang Iya. daun sampai masak sampai Iya, rata-rata berapa? ya rata-rata 4 jam lah, 4 jam ya. termasuk penyiapan bahan bakunya. Biasa ya. Iya, Ternyata ya nggak gampang Pak. Ya. Praktiknya gampang Pak. Iya, iya, Luar iya. biasa ini. ya ini Ini Pak Didi, Bu Yayu dan Mbak-mbak ini kan pengrajin seniman hebat ya buat saya Pak. Ini luar biasa ini. Ini nah jadi begini Pak. Ini kita balik prosesnya dari bawah ke atas, tadi dari atas ke bawah. Gitu ya. Pak, mungkin Pak Didi punya pengetahuan selain Namira ini ada nggak di Surabaya? Nggak usah disebut namanya Pak. ada Banyak. Ya, banyak, banyak ya. ya Oh, banyak. ya, ya.
banyak. Ya, rupanya ini ya Pak ya, sekarang sedang jadi tren gitu ya. Ya. Rupanya sedang menjadi tren. Ya, ya. Bahkan banyak dari luar kota Surabaya, dari mana-mana itu ingin belajar ke kita. Pak, ini pasar masih bisa menyerap ya Pak ya? Bisa, Masih bisa menyerap produk-produk yang ada bisa. di Surabaya nih ya? ya bisa. Cuma ya kembali sekarang itu pembeli kan cerdas Bapak. Gitu ya? Jadi pasti mereka mencari yang kami juga lagi ini kan ya sama bersaing yang terbaik ya. Ya, ya. Kami ingin memberikan kepada masyarakat yang terbaik. Supaya tidak tunggu gitu loh ya. Betul. Pak Didi, mungkin ada pesan-pesan buat penonton channel saya? Ada. Jadi ini awalnya kan Bu Yayu ini kan keinginan menjadi kenyataan. Nah, kenyataan itu bisa terwujud apabila itu dibarengi dengan kemauan yang serius, yang sungguh-sungguh, yang kita itu senang terhadap pekerjaan itu dan tekun. Jadi itu siapapun saya kira kalau mau mengerjakan yang seperti saya jelaskan tadi, saya kira bisa seperti kita. Dan yang paling penting adalah kalau hasil karya kita itu luar biasa, kita itu tidak usah repot-repot untuk memasarkan segala macam. Tapi melalui jalur-jalur yang sudah ada, pameran maupun Instagram segala macam, kalau itu nilainya baik, nilai seninya bagus, terus kualitasnya bagus, banyak orang yang berminat. Ini sedang kita rasakan seperti itu. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa mencontoh kami. Saya kira gitu. Demikian teman-teman, hasil liputan saya di Namira Ecoprint yang berlokasi di jalan di komplek perumahan Wisma Kedung Asem Indah Blok G nomor 7 Surabaya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum, salam sejahtera, sehat semangat buat kita semua.